Ketua Umum Pemuda Pancasila, Yapto Suryo Sumarno, kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Yapto diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Izin Bapak. Yapto Suryo Sumarno tiba di gedung KPK Jakarta sekitar pukul 9 pagi, didampingi penasihat hukumnya. Yapto tidak memberikan pernyataan apapun kepada awak media dan langsung melengang ke dalam gedung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yapto dijadwalkan kembali oleh penyidik untuk mendalami perkara dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembayaran per metrik ton batu bara di wilayah Kutai Kartanegara. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik akan menelusuri sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan penerimaan gratifikasi oleh tersangka. Selain itu, penyidik juga mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana pencucian uang. Informasi selanjutnya, pemirsa, Polda Metro Jaya menegaskan sudah mengantongi surat tugas dan surat izin penggeledahan. Kuasa hukum Polda Metro Jaya meminta hakim menolak seluruh permohonan Roy Suryo. Sidang pra-peradilan Roy Suryo Selasa pagi, Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan sebagai termohon memberikan jawaban. Tim bidang hukum Polda Metro Jaya menyatakan penyidik telah menjalankan seluruh proses sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP terhadap penindakan kepada Roy Suryo. Penggeledahan rumah Roy Suryo dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tangerang. Penyidik disebut juga telah menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan. Atas dasar tersebut, kuasa hukum Polda Metro Jaya meminta hakim menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Termohon memperlihatkan surat perintah penahanan beserta berita acara penahanan kepada pemohon dan penasihat hukumnya serta memberikan kesempatan untuk membaca dan menandatangani dokumen tersebut. Namun demikian, baik pemohon maupun penasihat hukumnya kembali menolak membubuhkan tanda tangan. Roy Suryo bersama kuasa hukumnya menilai jawaban Polda Metro Jaya tidak konsisten. Rencananya pada sidang lanjutan, Roy akan menghadirkan saksi. Saya pun juga kaget ketika mendengar, loh, kok balik lagi ke KUHAP yang lama, padahal itu jelas-jelas ya. Secara detail, secara hukumnya tadi sudah jelas. Dan besok pagi, ya itu memang akan ada saksi yang juga kami hadirkan. Dan itu akan jelas akan membantah apa-apa yang tadi telah disampaikan. Termasuk mereka menghindar dari satu syarat yang sangat penting. Bukan hanya satpam. Yang paling penting itu adalah ada perwakilan dari penduduk setempat. Sidang pra-peradilan diajukan Roy Suryo untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lawan penangkapan sewenang-wenang, Roy Suryo menghadapi jawaban Polda Metro Jaya di sidang pra-peradilan. Roy Suryo mengajukan gugatan pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan dirinya buntut kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Dalam buktinya saja, dalam kesaksian besok orang ada itu hanya ada satu satpam. Satu kok bisa dua, itu mungkin matanya diginikan dulu, biar satu itu bisa jadi dua. Jadi dua saja sudah salah, hanya ada satu satpam yang ada waktu itu. Baru setelah saya mau dibawa, datang satu lagi, itu di CCTV kelihatan. Jadi tidak betul ada dua petugas KA, dan dua petugas itu tidak pernah masuk ke rumah. Dia hanya ada di bawah, dan bahkan melampaui pagar pun tidak. Ya, sah pasti tidak, karena mereka datang pun ya kata saksi yang melihat, dan besok akan kita lihat ya bagaimana pemaparan saksi dan bukti-bukti itu. Mereka hanya cukup menunjukkan nih dari kepolisian gitu, kemudian buka gitu, dan sebelum membuka memencet bel itu nggak berhenti bel pintu saya itu pencet nino terus sampai kemudian akhirnya dipaksa untuk membuka ya. Kemudian setelah dibuka, hal yang sama dilakukan ketika naik ke atas ke depan pintu kamar tidur. Baru ART saya baru mau masuk, mereka udah nerobos masuk gitu. Persis lah kayak adegan G30 SPKI itu.
Informasi lainnya pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo kembali diperiksa KPK. Dito diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Mantan Menpora Dito Aryo Tejo tiba di gedung KPK Selasa pagi dengan membawa surat panggilan dari KPK terkait pemeriksaan korupsi kuota haji. Dito diperiksa sebagai saksi oleh KPK dan akan digali keterangannya mengenai asal-usul tambahan 20.000 kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada 2022. Dalam pemeriksaan ini, Dito diketahui menjadi salah satu pejabat yang ikut ke Saudi saat penambahan kuota tersebut disepakati. Informasi lainnya pemirsa, Polda Jawa Barat sudah melaksanakan 2 kali prarekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Polisi menemukan 2 lokasi baru yang disinyalir menjadi lokasi penyiksaan korban YTR. Polda Jawa Barat sudah melakukan 2 kali prarekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR. Dari investigasi dan olah TKP dalam prarekonstruksi, polisi menemukan 2 tempat kejadian perkara terbaru. Total TKP kini menjadi 4 lokasi. Lokasi terbaru ini juga merupakan tempat indekos pelaku di Cisaru, Bandung, Jawa Barat. Polisi juga menemukan barang bukti baru dari TKP terbaru ini. 25 orang saksi termasuk korban YTR sudah diperiksa. Polisi juga masih menunggu hasil tes psikologi pelaku yang hingga saat ini belum keluar. Ada kan dari 2 TKP yang ditemukan 1 sih yang barang bukti. Kemarin kita kebetulan saya mimpin langsung untuk pemantapan dan ketemulah TKP baru. Dan barang bukti sudah kita susulkan langsung ke Jakarta. Polisi akan menggelar rekonstruksi Kamis 2 Juli di Mapolda Jawa Barat. Polda Jawa Barat terus mengimbau masyarakat yang merasa pernah menjadi korban Taufik Hidayat agar segera melapor. Apabila ditemukan korban lain dapat menjadi faktor yang memberatkan tersangka. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang membantu tersangka melarikan diri atau menyembunyikan korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kembali di Ainyu Sore pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Usai menjalani sidang vonis, Nadiem Makarim disambut tangisan para pengemudi ojek online. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management. Hakim menyatakan Nadiem bersalah melanggar pasal 604 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hakim juga menghukum Nadiem membayar denda 1 miliar rupiah, subsidi 190 hari kurungan dan uang pengganti 809 miliar rupiah. Apabila Nadiem tidak dapat membayar, maka harta kekayaannya dapat dirampas dan dilelang. Jika harta tidak mencukupi, maka diganti 5 tahun kurungan. Jalan,
Usai jalani sidang vonis, Nadiem Makarim disambut sejumlah pengemudi ojek online. Tak hanya Nadiem yang menangis jalani vonis, para pengemudi ojol juga tampak menangis sambil memeluk Nadiem di luar ruang sidang pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan.